1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Farid Hikmat. Tentunya dalam program podcast Siliwangi 1922. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menghadirkan dua narasumber, sosok entrepreneur dari Sri Kandi Iwapsi, Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang akan dipandu langsung oleh Lilis Liswati. Don't go anywhere, tetap di Siliwangi TV 1922. Mari kita langsung menuju Lilis Liswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat TTV Siliwangi 1922? Apa kabar semuanya? Kami berharap kita semua akan sehat-sehat walafiat. Nah, sekarang saya Lilis Liswati akan membawakan sebuah program yang sangat menarik, yaitu program tentang UMKM, pemberdayaan perempuan dan para perempuan yang akan menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun pada dasarnya wanita itu tidak ditakdirkan untuk menjadi tulang punggung, tetapi menjadi tulang rusuk, bagian dari tulang rusuk dari para laki-laki. Nah, sekarang saya akan tampilkan narasumber yang sangat luar biasa, yang notabene sudah luar biasa produk-produknya. Yang satu produksinya adalah fashion. Kemudian yang lainnya produknya adalah dimsum. Siapa gerangan? Yuk kita lihat dan kita akan membahas tuntas tentang produk-produk mereka. Ya, selamat datang Ibu Eli Seliawati dengan produknya Purel Hijab. Selamat datang di TV Siliwangi. Kemudian kita akan sapa Ibu Nelly. Selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang Bu. Nah, Ibu Nelly ini produksinya produksi saya di dimsum ya. Kenal orang-orang mengenal produksi saya dengan Nelki Dimsum. Nelki Dimsum. Ya. Oke. Jadi produk-produknya sudah sering dipesan banyak orang ya. Minimal ke seluruh Indonesia sudah tahu itu Nelki Dimsum. Oke. Nah, sekarang kita satu persatu akan kupas tuntas bagaimana mengenai produksi mereka dan bagaimana mereka mengembangkan usahanya sehingga sampai usahanya itu bisa dikenal oleh banyak orang. Karena kan sekarang marak sekali ya, banyak sekali produksi-produksi baju yang didatangkan dari luar negeri. Nah, ini kita akan mempertahankan produk kita sendiri. Itu bagaimana kiat-kiatnya? Awalnya saya belajar menjahit itu hanya untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak saya, karena saya perempuan. Nah, kenapa saya menggeluti ini dan saya konsisten di sini karena badan perempuan itu kan beda dengan yang lain ya. Kalau kita beli udah jadi itu kan size-nya itu SML. Sedangkan kita tuh emak-emak atau anak kecil itu kan kadang-kadang badannya L, tangannya M, badannya beda di bahu. Nah, kalau kita jahit sendiri, apalagi saya kebanyakan custom, itu yang bisa bertahan di situ. Sesuai ukuran badan ya di situ. Jadi kalau misalkan ada orang yang jahit ke saya, pasti pas di badan, nggak usah merubah tangan, nggak usah motong bawah, nggak usah merubah bahu. Custom langsung jadi sesuai badan gitu ya. Ini solusi banget ya buat para ibu-ibu yang badannya bermasalah. Seperti bermasalah sih, cuma sedikit berubah. Bukan berubah. Karena kan walaupun XL, kadang kan panjang tangannya sekian, panjang bajunya sekian, sudah ada standarnya kan kalau pabrik. Nah, sedangkan ibu-ibu biasanya kan badannya L, tangannya M, pinggulnya XL. Nah, itu bermasalah di saya Bu, karena pinggang saya kecil tapi bokong saya gitu mungkin bisa custom. Jadi kalau itu kan dibentuk bisa custom ya. Bisa custom. Oke. Nah, itu menjadi sebuah icon dari
Purel hijab ya, ingin memberikan solusi buat Ya. para ibu-ibu yang istilahnya ingin berpakaian yang lebih enak dipakainya, dipakai. kemudian Tidak usah dirubah-rubah. sesuai dengan ukuran badan. Kalau kita beli otomatis kan merubah ya, baik itu di tangan ataupun di bahu ataupun di panjang, pinggul, ya. ataupun Ya. di panjang Panjang, gitu ya. Nah ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa karena inovasi ini yang harus kita seorang entertainer itu kan biasanya harus inovasi, kemudian memotivasi gitu ya. Nah sekarang di samping baju yang dibikin oleh Bu Eli, nah kan sekarang ada perkembangan yang harus lebih luas ya. Salah satunya tidak hanya di pakaian wanita misalkan ya. Nah kemudian apa yang diproduksi oleh Bu Eli sendiri ketika kita melihat peluang pangsa pasar untuk yang dipakai oleh bapak-bapak, gimana nih? Kebetulan saya di dapur menjadi pendamping UMKM di Kota Cimahi ya. Dan para ASN melihat saya membuat ini, kebetulan mereka para ASN yang cowok-cowok juga banyak yang Pesan ya. bermasalah Kayak nih. baju pangsi mungkin. Nah, baju Jadi, pangsi, baju seragam yang wajib tiap hari. ASN-nya, yang Rabu putih, ya. yang batik, yang baju coklatnya. Itu kebetulan pesan ke saya dan katanya daripada beli yang udah jadi enakan katanya gitu. Pas badan, pas Berarti badan. tidak hanya permasalahan ibu-ibu ya, Ibu-ibu. ternyata bapak-bapak Bapak juga ada yang suka pengen merasa, selimpit kan. Oke, Gitu. iya. Nah kemudian Solusi pangsa pasar yang dijanjikan atau dipersembahkan oleh Eli sendiri berarti tidak hanya pakaian ibu-ibu, tetapi pakaian bapak-bapak juga. Nah sekarang kan setiap hari Rabu nih bapak-bapak diharuskan atau diwajibkan memakai Baju pangsi. baju Sunda ya. Baju Pangsi, Sunda pangsi. berarti memakai barang-barang semplak atau apa namanya? Ikat kepalanya. Ikat kepala. ya. Kalau orang Sunda kan bilang barang-barang semplak. Yang barang-barang semplak itu kain yang dibikin segitiga lalu diikatkan untuk di kepala. Cuma tinggal langsung pakai. Kalau ini langsung pakai. berarti jadi praktis banget. inovasinya ini ya. Iya. Gitu. Jadi membuat sebuah topi yang dipakai oleh laki-laki dan Bisa custom terbuat dari batik bahan berarti. batik ya. Ini batik. Ini batiknya bisa Custom. bisa custom atau misalkan batik itu misalkan ada logo perusahaannya atau logo sekolah atau juga itu ya. bisa. Oke. Nah, ternyata sangat luar biasa ya produk dari Eli yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat luas gitu. Tidak hanya pakaian untuk ibu-ibu tapi pakaian untuk bapak-bapak pun siap menerima pesanan ya. Dari sekolah pun alhamdulillah dari beberapa sekolah juga mereka membuat alma mater, Ya. seragam olahraga dan baju batiknya alhamdulillah. Oke, berarti kalau kayak baju alma mater kan lebih ke jas ya. Ya. Jadi cuttingnya juga harus Jas. jas ya. Harus Jadi kalau sesuai itu dengan karena bentuk tubuh karena gitu ya. enggak karena itu seragam. Ya. Jadi mereka memakainya ya standar pabrik SML. Oke. Kalau mungkin Jadi banyak ternyata- Karena customnya banyak. Custom Karena banyak. tidak bisa custom kalau itu kan Iya. sesuai dengan Oke, sahabat TV Siliwangi, kita kembali lagi bersama saya Lilis Riswati dalam acara talk show bersama para UMKM yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Ibu Eli. Oke, Bu Eli, kita lanjutkan pembicaraan kita kali ini. Nah, sekarang harapan apa untuk Bu Eli terhadap produk-produk yang akan ditampilkan? Kemudian kan yang namanya konsumen itu kan berbagai macam keinginan ya. Nah, bagaimana mensiasatinya dan apa harapan ke depan? akhirnya saya kepikiran waktu pas wisuda anak saya yang itu kepikiran waktu itu ada seorang anak yang kesulitan mendapatkan baju secara dadakan, sedangkan dia karena terburu-buru hanya memakai kaos dan celana jeans. Nah, saya waktu itu membawa produk outer ya, outer. Akhirnya saya kasihkan ke dia, "Neng, pakai ini aja," kata saya gitu. Terus akhirnya dia saking senangnya dia mempromosikan ke teman-temannya. Ini loh katanya outernya. Jadi outer itu memang salah satunya untuk menutupi kekurangan. Juga untuk ibu-ibu yang ibu pengajian biasanya ada baju yang disenangi tapi dia udah seret dia. Nah, itu bisa ditutupi dengan outer. Akhirnya sekarang saya memproduksi outer yang bisa dipakai untuk siapa aja, dari emak-emak, anak mahasiswa. Jadi dia misalkan
Kauter itu kan bisa dilipat dengan kecil. Nantinya kalau ke kampus hanya memakai kaos dan celana jeans. Ketika menghadapi dosennya harus pakai resmi, dia tinggal pakai gitu aja. Jadi ini benar-benar solusi ya buat para customer kita ya. Jadi saya sekarang produksi outer. Oke, jadi outer itu membuat bahagia customer ya, ketika dia yang kebingungan, yang harus tampil tapi dengan baju yang kurang memadai, artinya inilah solusinya outer Eli by Purel Hijab ya. Oke, ya terima kasih banyak Teh Eli. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang, semakin maju, bahkan go internasional. Amin. Sukses selalu ya. Oke, nah itu kira-kira teman-teman semuanya, sahabat-sahabat TV Siliwangi, informasi yang dapat kami berikan dari seorang pengusaha fashion dengan Eli Seliawati dengan brandnya Purel Hijab. Dan sekarang kita akan beralih kepada Ibu Nelly, yaitu seorang pengusaha di bidang kuliner yang sekarang usahanya semakin berkembang dengan menampilkan makanan dimsum. Bagaimana selanjutnya? Kita saksikan berikutnya. Ibu Nelly, saya ingin sekali pembicaraan ini, obrolan ini bisa lebih menarik karena di sana, di luar sana konsumen pada menantikan bagaimana perkembangan, kemudian bagaimana dari rasa harapan dari konsumen itu, bisakah Bu Nelly memuaskan lidah-lidah para konsumen? Silakan. Oke. Saya bercerita dulu dari awal ya, kenapa dimsum ini berdiri gitu ya. Dimsum ini saya itu buat pada tahun 2012 lagi dimsum lagi tidak booming ya. Jadi belum dikenal ya. Belum dikenal. Orang hanya tahu itu makanan bakso tahu, siomay, bakso tahu. Kita kan tahu bakso tahu ya, makan khas Jawa Barat. Nah itu dari awal tuh saya harus memberikan sedikit edukasi terhadap konsumen. Karena apa? Di benak mereka dimsum itu adalah makanan non halal, karena itu adalah salah satu jenis makanan dari China. Jepang atau Cina ya. Oke. Dan setiap saya membuat dimsum, saya selalu memulai dengan kasih sampel. Ini apa Bu? Dimsum itu apa sih? Kok kayak siomay sih? Oh bukannya siomay, dimsum itu ada beberapa item. Oke. Waktu awal tuh saya cuma buat sekitar 3 atau 4 item dari sekian ribu item yang ada. Hanya 4 saja yang ditampilkan. Awal pengenalan. Terus dimsum itu apa? Sedikit kasih edukasi. Oke, saya buat dimsum ini versi halal karena saya memakai daging ayam dan udang, tidak memakai pork. Oke, rasanya kayak apa sih? Saya kasih sampel. Lama-lama order. Nah itu awalnya saya bidik itu adalah ibu-ibu muda yang males memasak tuh ya, karena mereka menyiapkan makanan cepat saji. Udah mulai orderan datang. Saya pengen dong usaha saya jadi besar. Betul. Saya coba sounding ke catering. Catering juga dulu belum ada namanya stand dimsum. Belum ada kan? Adanya bakso tahu. Oke. Terus ke kafe. Saya coba juga itu. Mereka juga belum ada namanya menu dimsum karena awal dimsum booming itu tahun 2012-2013. Ternyata setahun kemudian baru itu. Nah itulah mulai dikenal. Itu mulai dalam waktu saya 1 tahun itu dimsum udah sangat booming. Tapi pemain dimsum belum banyak. Nah itu benar-benar luar biasa buat saya karena saya bisa menjelajah dari Medan sampai ke waktu itu saya coba kirim ke Nusa Tenggara Barat. Jadi saya nge-branding itu, branding dengan saya yang ada ciri khasnya, ada potong-potongan udang ataupun ayam, bukan digiling ya. Jadi ketika mereka makan, kaki dimsum ini. Jadi brandingnya udah luar biasa ya. Satu kejadian. Dimana saya masuk ke daerah Braga, saya nggak tahu ya itu customer saya. Ada customer saya yang lain datang, Ibu saya lihat dimsum Ibu di Braga loh. Oh ya, di mana? Di restoran ini. Kenapa kamu tahu? Saya tahu ciri khas Nelki dimsum. Dari bentuknya saya tahu. Saya penasaran dong Bu. Saya datang ke restoran itu. Saya makan.
bener Bu, Nelky dimsum. Wow, Berarti luar branding biasa, ya, iya. kita di branding itu. Jadi orang tuh tidak mengenal saya karena saya, tapi mengenal saya dimsum produknya. karena brandingnya, Iya. dimsumnya. Ciri khasnya udah kental banget ya ke Iya, masyarakat. jadi ketika orang lihat bentuk dimsum saya, merasakan dimsum saya, Nelky dimsum. Oke. Nah itu ketika kita sudah nge-branding yang namanya produk kita, orang sampai mengenal sejauh Iya. itu, berarti berhasil dong secara. Sampai ada beberapa customer saya nggak tahu tuh saya ownernya. Datang, Jadi hanya mengenal Nelky dimsumnya dimsum. aja tanpa mengenal ownernya ya. Karena saya selalu ada di garis belakang dulu Mas, saya punya namanya front office yang selalu di depan. Saya memanage dari belakang aja. Itu datang. Oke. Saya belum pernah ketemu ownernya siapa sih? Iya. Oh ibu lagi sibuk. Satu hari saya ada di rumah. Ibu teh siapa? Saya ownernya. Oh iya. Iya, saya nggak pernah ketemu ibu katanya. Emang saya nggak pernah ada di rumah. Gitu. Dulu saya juga jadi pendamping Bu, karena sama ibu juga kan, karena kita sibuk-sibuknya. Jadi saya nggak pernah terjun langsung di frontnya Produksi depan juga ya. saya punya Udah orang ada. terpercaya gitu. Betul. Karena awalnya emang saya orang tuh ingat dimsum itu ke Nelky dimsum, bukan ke Nelly. Bukan ke Nelly ya, tapi lebih ke nama brandnya Produk. itu ya, produknya yang lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, Alhamdulillah. sahabat Siliwangi TV, ternyata dari dimsum itu sendiri bisa menghasilkan yang cuan yang sangat yang luar biasa. Kemudian dengan cara kita membranding, walaupun ownernya tidak dikenal, tapi ternyata Brandingnya. produknya luar biasa gitu ya. Nah, Jangan kemudian- lupa loh, kita bisa mengumrohkan orang tua hanya dari dimsum. Masya Allah, tabarakallah Misalkan ya, jadi alhamdulillah sesuatu, ya. Kalau kita tekuni dengan sepenuh hati, Betul. pasti akan menghasilkan. Intinya ketika kita tulus memberikan hati, maka mendapatkan hati yang tulus. Nah sekarang bagaimana untuk ke depan ya, setelah produknya yang sangat luar biasa dikenal, kemudian dengan rasanya, dengan tekstur yang mereka sudah kenal, oh ini pasti Nelky gitu. Nah harapan apa yang Ibu Nelly ingin ke depan itu seperti apa dimsum? Harapannya pasti kan namanya di bidang kuliner akan selalu berubah-ubah terus. Jadi kita harus membuka telinga kita untuk mendengar masukan dari konsumen juga. Seperti kemarin, Bu kenapa Bu nggak bikin chili oil sih Bu? Katanya gini kenapa kita coba? Jadi kita ambil sepakat dong sama Ibu dengan chili oilnya. Oke saya buat dong. Akhirnya bikin produk juga ada ya, juga sekarang produksi. Nelky chili oil. Nah berarti si dimsum tersebut tidak memakai lagi saus-saus yang dari produk orang lain ya. Ya. Akhirnya pakai Nelky dimsum Nelky chili dimsum. oil. Berawal dari dimsum, akhirnya Chili oil. mengikuti ya produk yang lainnya, chili oil. Itu juga kita harus mendengar saran konsumen. Kita sebagai pengusaha harus mau dikritik, Betul. harus mau menerima terbuka masukan. ya, karena masukan itu sendiri Buat untuk kedepannya. lebih ke meningkatkan produk kita ya. Oke, berarti sebagai entrepreneur sejati itu kita harus membuka hati Betul. ketika mendapatkan masukan yang akan membangun usaha Membuat kita. usaha kita jadi lebih baik. Oke, nah sekarang yang namanya dimsum itu kan, wah yang namanya saingan tuh udah Luar biasa sekarang. Melebar sangat luar luas. biasa. Nah itu mempertahankannya bagaimana nih? Itu yang saya bilang. Kita harus mempunyai ciri khas dari produk kita. Ketika kita mempunyai ciri khas, banyak produk apapun juga, ketika orang suka sama produk kita pasti dia akan balik lagi. Ya begitu ya. Dan jangan mungkin lupa ya. selalu berinovasi ya. Terus yang namanya UMKM itu harus berinovasi, kemudian menjadi inspirasi juga ya untuk teman-teman semuanya. Saya menerima custom, juga menerima orderan seragaman semua. Dan ini baju Siliwangi juga saya bisa bikin sendiri gitu ini ya. Gitu. Ya, berarti Jadi apapun yang berhubungan dengan pakaian, insya Allah saya bisa bikin. oke teman-teman. Berhubungan dengan pakaian ya. Berhubungan dengan pakaian. Iya, teman-teman dan sahabat Siliwangi TV, apabila ingin bajunya yang sesuai dengan badan kita, silahkan menghubungi Purel Hijab. Di mana? Cimahi. Di Cimahi. Nomor teleponnya, kontaknya dan lain sebagainya, medsosnya bisa disampaikan untuk Medsosnya di Instagramnya ya, Purel Fashion, ya. Purel Hijab Store.
Ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Nah sekarang bagaimana Nelki Dimsum. Nelki Dimsum? Oke. Gitu. Buat teman-teman pemirsa di PSI Siliwangi, bila ingin dimsum, merasakan produk Nelki Dimsum, bisa kontak di 082121593787 atau bisa Medsosnya DM saya di IG saya Nelki Official atau di TikTok Nelki Official. Oke, teman-teman dan sahabat Siliwangi TV 1922, kami sudah menampilkan dua entrepreneur sejati dari bidang busana, dari bidang fashion, dan kemudian dari bidang kuliner, yaitu dimsum. Nah, kami berharap apapun yang mereka sampaikan menjadi bahan pemikiran untuk teman-teman dan sahabat semua Siliwangi TV 1922. Jangan lupa pesan, segera custom baju yang Anda inginkan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian jangan lupa coba yang namanya Nelki Dimsum. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.